Oke. Kamera roll and action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fresgesikannya Piun. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia Banking School dengan NIM 20211211011. Di sini di kesempatan kali ini saya Fresgesikan Piun ingin menjelaskan dari mata kuliah AKM 1 atau akuntansi keuangan menengah pertama dari chapter 7 yang membahas tentang kas dan piutang. Oke, di chapter 7 ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita diharapkan untuk dapat atau mampu menunjukkan bagaimana melaporkan uang tunai dan barang-barang terkait. Yang kedua, kita dapat mampu mendefinisikan piutang dan jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuannya. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penilaian piutang usaha. Yang keempat, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Dan yang kelima, kita juga dalam pembelajaran ini kita diharapkan untuk mampu atau dapat menjelaskan masalah akuntansi tambahan yang terkait dengan piutang dan wesel tagih. Pertama kita akan membahas uang tunai. Uang tunai itu adalah aset paling liquid, media pertukaran standar, dasar untuk pengukuran, menghitung semua item, dan juga lain-lainnya. Aktiva lancar, contohnya ada koin, mata uang, dana yang tersedia di deposito, di bank. Kemudian ada wesel, ada cek bersertifikat, ada cek kasir, cek pribadi, dan yang terakhir wesel bank yang ada di rekening tabungan kita. Dan melaporkan uang tunai setara uang tunai, investasi jangka pendek, sangat liquid, yang keduanya mudah dikonversi menjadi uang tunai, dan sangat dekat dengan jatuh temponya sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya itu ada obligasi pemerintah, kemudian surat berharga, dan dana pasar uang. Uang tunai terbatas. Perusahaan memisahkan uang tunai terbatas dari uang tunai biasa. Contoh yang dibatasi untuk perluasan pabrik, penghentian utang jangka panjang, dan juga saldo kompensasi. Kedudukan bank, perusahaan menulis cek lebih dari jumlah dan rekening kasnya. Umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Saya dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dapat dilunasi sesuai pemerintah dan merupakan bagian integral dari manajemen kas perusahaan, seperti praktik umum dalam menetapkan pengantar penghapusan terhadap rekening lainnya di bank yang sama. Untuk item, kita di sini ada cash, ada PT cash and change fund short term paper, ada short term paper, kemudian postage on hand, bank overdraft, dan kompensasi balance.
Kemudian piutang. Piutang itu adalah klaim yang dilakukan terhadap pelanggan dari pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Piutang juga sebagai janji lisan pembelian untuk membayar barang dan jasa yang dijual, atau janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Untuk janji lisan itu tercatat sebagai piutang usaha. Untuk janji yang tertulis tercatat sebagai catatan piutang. Cara tentang piutang, piutang ada piutang non usaha. Yang pertama uang muka untuk penjabat dan karyawan. Yang kedua uang muka ke anak perusahaan. Yang ketiga deposito yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. Yang keempat deposito dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang kelima piutang dividen dan bunga. Yang keenam adalah klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban jiwa yang diderita terdakwa di bawah gugatan Badan Pemerintah untuk Restitusi Pajak dan pengangkut umum untuk barang dan yang rusak atau hilang. Kreditur untuk barang yang dikembalikan rusak atau hilang. Pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan. Untuk contoh piutang non usaha, contohnya dari laporan posisi keuangan piutang dari ilustrasi 7.3 dari perusahaan Nokia dan juga Heineken. Untuk Nokia current asetnya itu sebesar 114, sedangkan Heineken 1702. Kemudian inventaris akan receivable itu di 3.913, prepaid expense 700, current provision 21, other financial asset 107, liquid asset 687, available for sale 2.167, cash and cash equivalent 6.995, semuanya di total menjadi 15.824. Kemudian current asset, inventories, ada other inventory sebesar 1.702, other investment 16, trade and other receivable 2.873, ada prepayment 343, cash and cash equivalent 824, aset classified as held for sale 123, semuanya dijumlah akan menghasilkan namanya total current asset sebesar 5.914. Selanjutnya pengakuan piutang. Pengakuan piutang usaha. Piutang usaha umumnya timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Kemudian NS prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerja dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Misalnya, jika Lululemon Athletica, perusahaan Lululemon Athletica menjual pakaian yoga kepada Jennifer seharga 100 secara kredit, pakaian yoga tersebut ditransfer ketika Jennifer memperoleh kendali atas pakaian tersebut. Ketika perubahan controlling ini terjadi,
Lululemon harus mengakui piutang dan pendapatan penjualan. Lululemon membuat entry sebagai berikut. Piutang usahanya 100, kemudian pendapatan penjualannya juga 100. Beberapa indikator kunci yang telah ditransfer Lululemon dan bahwa Jennifer telah memperoleh kendali atas pakaian yoga. Yang pertama, Lululemon berhak atas pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, Lululemon telah memberikan hak legal kepada pelanggan. Yang ketiga, Lululemon telah mentransfer kepemilikan fisik barang. Yang keempat, Lululemon tidak lagi memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang. Kelima, Jennifer telah menerima aset tersebut. Kemudian pengukuran harga transaksi. NS harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima oleh perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa di masa depan ini seringkali mencakup hal-hal seperti contohnya itu ada diskon, ada pengembalian dan tunjangan, rabat dan pertunjukan bonus. Untuk diskon perdagangan digunakan untuk menghindari sering mengubah katalog, ubah harga untuk jumlah yang berbeda yang dibeli, sembunyikan harga faktur sebenarnya dari pesaing. Diskon tunai atau diskon penjualan ditawarkan untuk mendorong pembayaran segera. Istilah seperti 2/10, N/30, 2/10, EOM atau net 30 EOM, metode kotor versus metode bersih. Diskon tunai atau diskon penjualan, gross method dan not method. Untuk gross method sales of penjualan sebesar 10.000 times 2110 dan N30, on receivable sebesar 9.800 dan juga sales revenue 9.800. Untuk payment on 4.000 of sales revenue receive with discount period sebesar ada untuk jurnalnya cash 3.920 dan account receivable 3.920. Kemudian untuk pembayaran 6.000 of sale received after discount period, cashnya 6.000, untuk account receivable-nya 5.880 dan sales discount for rate 120. Metode di atas adalah menggunakan metode kotor dan bersih. Itu tadi dari net metodenya. Untuk gross metodenya ada account receivable 10.000, sales revenue 10.000, untuk penjualan 10.000, untuk payment 4.000, gross metodenya jurnalnya ada cash sebesar 3.920 dan sales discount 80, on debit and account receivable 4.000 di kredit. Kemudian untuk pembayaran 6.000 of sales receive, cash-nya itu 6.000 di debit dan account receivable di kredit sebesar 6.000. Retur dan potongan penjualan.
terbagi menjadi 3. Yang pertama itu retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra pendapatan dengan pendapatan penjualan. Penyisian retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra aset piutang usaha. Penggunaan akun retur dan potongan penjualan serta akun penyisian untuk retur dan potongan penjualan berguna untuk mengidentifikasi potensi masalah yang terkait dengan barang dan dagang yang lebih rendah ketidakefisiensinya dalam memenuhi pesanan atau kesalahan pengiriman atau pengiriman. Kemudian retur dan potongan penjualan. Di sini ada contohnya dari mengasumsikan bahwa Max Glass menjual kaca badai ke Oliver Builder sebagai bagian dari perjanjian penjualan. Max menyertakan ketentuan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, Max akan memberikan potongan harga pada harga penjualan atau setuju untuk mengembalikan kembali produk tersebut. Pada Januari 2019, Max menjual kaca badai senilai 5.000 kepada Oliver secara kredit. Max mencatat penjualan secara kredit sebagai berikut. Piutang usaha 5.000, pendapatan penjualan 5.000. Retur dan potongan penjualan 300, piutang usaha 300. Retur dan potongan penjualan 100, tunjangan retur penjualan tunjangan 100. Kemudian nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang secara teoritis setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Perusahaan mengembalikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena jumlah diskon biasanya tidak material dalam kaitannya dengan laba bersih untuk periode tersebut. Profesi secara khusus mengecualikan dari pertimbangan nilai sekarang piutang yang timbul dari transaksi dengan pelanggan dalam kegiatan bisnis norma yang jatuh tempo dalam persyaratan pedagang yang lazim tidak melebihkan kira-kira 1 tahun. Piutang usaha. Bagaimana akun-akun ini disajikan pada laporan posisi keuangan? Dilaporkannya sebagai berikut. Piutang usaha di debit mengemis 500, akhirnya 500. Menyisikan piutang diragukan 25 mohon, 25 akhir. Contohnya ada dari Brown Future untuk membuat statement of financial position. Ada cash sebesar 330, account receivable 500 mengurangi dan allowance for account 25.000. Maka jadi 475, inventory-nya 812, prepared estimate 40, total current asetnya menjadi 1.657. Kemudian piutang usaha. Kemudian untuk ini masih sama inventory. Entry jurnal untuk penjualan kredit 1.000, piutang usaha 1.000, pendapatan penjualan 1.000. Dijual 100. Mengumpulkan 330 di akun, uang tunai 333, piutang usaha 333, maka 333 kolom. Penyesuaian 15 untuk taksiran piutang tertagih
Beban piutang tak tertagih 15, penyisian piutang yang diragukan 15. Maka 15 taks. Penghapusan piutang tak tertagih sebesar $10, penyisian piutang diragukan 10, piutang usaha 10. Maka piutang usahanya 10 W/O, dan penyisian piutang tanpa 10. Brand Furniture, Statement of Financial Position Portel, jurnalnya cash sebesar 330, account receivable net of 227, inventory-nya 812, prepaid expense 40, total current asset 1409. Penilaian piutang usaha, piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih, ada catatan kerugian kredit sebagai debit ke beban piutang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Resiko normal dan perlu dalam melakukan bisnis secara kredit. Dua metode untuk mempertimbangkan piutang tak tertagih, ada metode penghapusan langsung maupun metode tunjangan. Kemudian metode akuntansi untuk piutang tak tertagih, penghapusan secara langsung secara teoritis kurang gagal tercatat biaya saat terjadi. Piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas tidak dapat jika jumlah yang tidak tertagih adalah material. Kemudian metode tunjangan kerugian diperkirakan persentase penjualan, persentase piutang. IFRS mensyaratkan ketika piutang tak tertagih jumlahnya material. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih, ketika sebuah perusahaan menentukan akun tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut ke beban piutang tak tertagih. Mengasumsikan misalnya bahwa pada tanggal 10 Desember Cruz Ltd menghapus saldo Yosado yang tidak tertagih sebesar 8 juta. Entry-nya adalah, jurnalnya adalah menghapus saldo sebesar 8 juta Metode penyisian piutang tak tertagih terbagi menjadi 3 poin. Pertama, melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir setiap periode. Memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kasnya. Perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dan nilai realisasi kas menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini serta perkiraan posibilitas masa depan. Untuk merekam perkiraan tak tertagih dari ilustrasi, mengasumsikan bahwa Brown Furniture pada tahun 2019 di tahun pertama operasinya memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000 dari jumlah 150.000 tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Jurnal penyesuaian untuk pencatatan taksir piutang tak tertagih dengan asumsi saldo nol. Akun penyisian adalah beban piutang tak tertagih 10.000, penyisian piutang diragukan 10.000. Untuk jurnalnya
Akaran aset cashnya sebesar 15.000, kemudian kondisi receivable 150.000, allowance for debit account 10.000, terus inventory 300.000, prepaid insurance 25.000, total current aset 485.000. Jumlahnya 140 mewakili nilai realisasi tunai dari piutang pada tanggal laporan. Mencatat penghapusan piutang tak tertagih terbagi menjadi dua, yaitu ketika perusahaan telah kehabisan semua cara untuk mengumpulkan akun yang telah dijatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin, perusahaan harus menghapus akun tersebut. Dan dalam industri kartu kredit misalnya merupakan praktik standar untuk menghapus rekening yang telah jatuh tempo di hari 210 hari. Maka contoh realisasinya penghapusan akun yang tidak dapat. Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengesahkan penghapusan saldo sebesar 1.000 yang terutang oleh Randall PLC pada 1 Maret. Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan adalah mengasumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli Randall membayar jumlah 1.000 yang telah dihapuskan Brown pada tanggal 1 Maret. Berikut adalah ayat jurnalnya. Penyisian piutang diragukan 1.000, piutang usaha 1.000, piutang usaha 1.000, penyisian piutang diragukan 1.000, uang tunai 1.000, piutang usaha 1.000. Perkiraan tunjangan pendekatan presentasi piutang melaporkan estimasi piutang pada nilai realisasi kas. Perusahaan dapat menerapkan metode ini menggunakan satu tingkat komposisi atau NOS jadwal penemuan menggunakan tarif yang berbeda. Untuk perkiraan tunjangan dari ilustrasi 7.6 jadwal penurunan piutang dari perusahaan Bristol & Co adalah sebagai berikut, seperti kita bisa lihat di layar. Kemudian entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi bahwa akun penyelesaian memiliki 0 keseimbangan. Beban tak tertagih 26.610. Penyisian piutang diragukan 26.610. Entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi akun penyisian memiliki saldo kredit sebesar 800 sebelum penyesuaian. Beban piutang tak tertagih 26.610 dikurang dengan 800, maka hasilnya 25.810. Dan juga penyisian piutang diragukan 25.810. Perkiraan tunjangan
Berencana melaporkan informasi keuangan berikut sebelum penyesuaian. Account receivable 10.000 di debit, allowance for doubt account di kredit 2.000, sales revenue 900 di kredit, 900.000 di kredit, dan sales return and allowance 50.000 di debit. Jadi diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban biaya piutang tak tertagih dengan asumsi dan kan pengompeni mengestimasi piutang tak tertagih sebesar A 5% dari piutang usaha dan B 5% dari piutang tetapi penyisian piutang tak tertagih memiliki saldo debit 1.500. Karena kita untuk yang menjawab yang A, beban piutang tertagih itu 3.000. Kemudian penyisian piutang diragukan 3.000. Hitungannya dari mana? Dari 100.000 account receivable dikali 5% sama dengan 50.000 dikurang 2.000 sama dengan 3.000. 2.000-nya dari mana? Dari sales revenue. Dari allowance for doubt account. Selanjutnya, yang untuk menjawab pertanyaan yang B, perkiraan tunjangan. Kita diminta untuk membuat ayat jurnal mencatatkan beban piutang tak tertagih dengan asumsi Duncan Company mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 5.000. Beban piutang tak tertagih 6.500. Penyisian piutang diragukan 600. Perhitungan dari mana? Dari 10.000 akan receivable dikali 5% 95.000 dikurang dengan 1.500. Didukung oleh formal promise, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan, informasi yang diberikan dinegosiasikan, pembuatan tanpa pendukung penerimaan pembayaran, berbunga memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau tanpa bunga, bunga termasuk dalam jumlah nominal. Umumnya berasal dari tagihan piutang itu umumnya berasal dari pelanggan yang perlu memperpanjang jangka waktu pembayaran piutang, kemudian pelanggan baru atau berisiko tinggi, pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, penjualan properti pabrik dan peralatan, transaksi meminjam mayoritas vessel. Untuk pengakuan hasil tagih memiliki dua metode, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, rekam di nilai nominal kurang tunjangan. Untuk jangka panjang, rekam di nilai saat ini uang tunai yang diharapkan untuk dikumpulkan. Untuk suku bunga tarif yang tertera, tarif pasaran itu nilai nominal, tarif tertera tarif pasar itu premium dan diskon, dan tertera tarif. Itu catatan diterbitkan ya, nilai nominal, premium dan diskon. Bigelow SA meminjamkan impor Scandinavia 10.000 dengan imbalan 10.000 wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar dan wesel dengan risiko serupa juga 10%. Bagaimana cara Bigelow mencatat penerimaan wesel tersebut? Bigelow SA meminjamkan impor Skandinavia. Itu bisa lihat dari realisasi 7,7. Diagram waktu untuk catatan yang
diterbitkan pada nilai nominal. Ringkasan nilai bunga sekarang 2.887, nilai sekarang pokok 7.513, perhatian nilai pasar saat ini 10.000. Untuk jurnalnya di Januari tahun pertama uang tagih 10.000, uang tunai 10.000, di Desember tahun pertama uang tunai 10.000, pendapatan bunga 10.000. Perusahaan Yeremia menerima 3 tahun 10.000 tanpa bunga, catatan tingkat bunga pasar untuk wholesale dengan risiko serupa adalah 9%. Bagaimana Yeremia mencatat penerimaan uang itu? Saya 9%, kita bisa lihat dari ilustrasi 7.9. Dan nilai sekarang dari ini adalah bunga yang diterima faktor nilai saat ini. 12%, yaitu di angka 2,40183. Dari 10.000 dikali 2,40183, hasilnya 2,402. Kemudian di sini nilai saat ininya 71178. Hitungannya 10.000 dikali 71178, hasilnya adalah 7.118. Catatan yang diterima untuk properti barang atau jasa. Dalam transaksi tawar-menawar dilakukan secara wajar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali tidak ada suku bunga yang disebutkan, atau suku bunga yang disebutkan tidak termasuk akal, atau jumlah nominal uang kertas berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini atau nilai pasar saat ini dari instrumen utang. Kemudian ada contoh soal, yaitu Oasis Development KO menjual lot sudut ke Rasti Pelican sebagai situs restoran. Oasis menerima sebagai gantinya 5 tahun, memiliki jatuh tempo sebesar 35.247 dan tanpa tingkat bunga yang ditentukan. Tanah ini awalnya berharga 14.000. Untuk Oasis pada tanggal penjualan tanah tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000. Oasis menggunakan nilai pasar wajar dari tanah 20.000 sebagai nilai sekarang dari wholesale tersebut. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai wholesale tagih 20.000. Kemudian tanah 14.000 dan juga keuntungan penjualan tanah sebesar 6.000. Dari 20.000 dikurang 14.000, hasil tagih dikurang tanah. Penilaian wholesale tagih. Perusahaan mencatat dan melaporkan wholesale tagih jangka pendek pada nilai realisasi kasnya, memperhitungkan estimasi yang terlibat dalam menilai wholesale tagih jangka pendek dan dalam mencatat beban piutang tetap tagih penyelesaian terkait
persis paralel dengan piutang usaha. Kemudian penghentian pengakuan piutang begini dua, yaitu ketika piutang tidak lagi memiliki nilai, yaitu hak kontraktual atas arus kas piutang tidak ada lagi. Yang kedua, ketika sebuah perusahaan mentransfer piutang ke perusahaan lain. Ketika sebuah perusahaan dengan demikian mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan ke perusahaan lain. Ini penghentian pengakuan piutang, mentransfer piutang, berbagai alasan pengalihan piutang kepada pihak lain, mempercepat penerimaan kas, kompensasi, jual piutang karena uang ketat, penagihan atau pengumpulan makanan memakan waktu dan mahal. Transfer piutang kas terjadi dalam dua cara, yaitu penjualan piutang dan pinjaman yang dijamin. Seperti bisa lihat, untuk siklusnya ada prosedur dasar dalam anjak dari ilustrasi 7.14, ada faktor customer and company. Lakukan itu press order, kemudian request credit review, kemudian approve credit, kemudian ship good, kemudian advance cash, dan keenam terakhir max payment. Faktor adalah perusahaan pembiaya atau bank membeli piutang dari bisnis untuk biaya. Dijual tanpa garansi, pembelian menanggung resiko penagihan dan menanggung kerugian kredit apapun. Transfer adalah penjualan langsung piutang. Penjual mencatat kerugian penjualan. Penjual menggunakan akun di from factor atau piutang untuk menutup kemungkinan diskon penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Ini ada contoh soal lagi. Dijual dengan garansi, penjual meminjam pembayaran kepada pembeli. Transfer dianggap sebagai pinjaman, kadang-kadang disebut sebagai penjualan gagal. Masih misalkan Kretz Textile menjual piutang pada A dengan jaminan dasar. Bisa lihat dari ilustrasi 7.16. Ada contoh soal lagi. Untuk menjawab, uang tunai 29.500, BF inisial 500.000 dikali 2 10.000, hasil bayar 300.000, uang tunai 350, piutang usaha 350, yang C hasil bayar. Untuk yang tadi ini soalnya. Ringkasan transfer. Kita bisa lihat di sini di ilustrasi 7.18. Aturan umum dalam mengklasifikasi piutang adalah yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah tercatat dari berbagai kategori piutang. Kedua, tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan melaporkan posisi keuangan. Ketiga, saling hapus secara tepat akun penilaian untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan mengenai penurunan nilai yang ditentukan secara individual dan kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk
dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang. Yang keenam, menggunakan setiap piutang yang dijadikan jaminan. Yang ketujuh, mengungkapkan semua kompensasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Contohnya dari perusahaan Louis Vuitton. Louis Vuitton melaporkan penjualan bersih 2015 sebesar 35.667 juta. Saldo piutang awal dan akhir masing-masing adalah 2.274 juta dan 2.521 juta. Perhitungan perbuatan piutang adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah net sale dibagi dengan average trade receivable dengan account receivable turnover. Maka 35.664 dibagi dengan jumlah dari 2.274 ditambah 2.521 menjadi hasilnya adalah 14,9 times or every 24,5 days. Nilai piutang net sale selanjutnya yang tadi. Rasio digunakan untuk menilai likuiditas piutang. Kemudian ukuran beberapa kali rata atau sebuah perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Kemudian di sini lampiran tujuan. Menggunakan rekening bank untuk mendapatkan tujuan pengendalian yang diinginkan perusahaan. Perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank dan jenis rekening giro umum. Contohnya itu rekening giro umum, rekening koleksi pelampung, akun kotak kunci, rekening bank impres. Digunakan membayar sejumlah kecil biaya lain-lain. Makanya catat transfer uang tunai 300 menjaga kas kecil memperoleh tanda terima yang ditandatangani dari setiap individu setiap kepada dia yang membayar tunai. Langkah ketiga, dia menerima cek perusahaan untuk mengasih kembali dana tersebut. Kemudian ada beban perlengkapan 42, ongkos kirim 53, biaya lain-lain 76, cash over and short 2, uang tunai 173. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana kas kecil berlebihan sebesar 500, maka saldo dana akan turun sebagai berikut. Uang tunai 50, kas kecil 50. Perusahaan harus menimbulkan uang tunai sebagai yang tahanan, hanya memiliki kas kecil dan kwitansi hari ini. Simpan dana di brankas